Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi hari ini kita akan baca dari Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul perikop terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu karena bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Kita akan fokus di ayat yang ke-13, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak seharusnya kehidupan orang Kristen itu diwarnai oleh keluh kesah dan bersungut-sungut, saudara. Karena apa? Karena kita memiliki Allah yang luar biasa di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus itu tidak pernah berhenti menopang kehidupan kita, tidak pernah berhenti memberikan kekuatan kepada kita, dan tidak pernah membiarkan kita tergeletak, saudara. Seberat apapun pergumulan kita, kita tidak sendirian di dalam menanggungnya. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Demikian kata Roma 8 ayat ke-28. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen hidup di dalam kekalahan setiap hari, bahkan setiap waktu orang Kristen hidup di dalam kekalahan, saudara. Kita akan menjadi orang-orang Kristen yang menang apabila iman kita berfokus kepada arah yang benar. Iman akan membuahkan hasil bila kita membangunnya di atas dasar yang teguh. Dan dasar iman itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, saudara. Bukan berarti segala sesuatunya berjalan dengan mulus. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan dapat menggunakan pergumulan hidup kita untuk menguatkan dan memberkati kita. Tuhanlah yang terbaik dari yang paling baik, saudara. Tuhanlah yang terbesar dari yang besar. Tuhanlah yang terutama dari yang utama. Lebih tinggi dari yang paling tinggi dan lebih dalam dari yang terdalam. Benar, saudara, bahwa Tuhan itu tiada bandingannya. Tidak hanya maha kuasa dan maha hadir, tetapi juga Dia maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Dia tahu perihal kita. Dia sangat peduli terhadap kehidupan kita. Apapun yang terjadi kepada kita, Dia sangat peduli, saudara. Bahkan pemazmur mengatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring dan segala jalanku kau maklumi. Demikian Mazmur 139 ayat 2 dan 3. Saudara,
Kita tidak bisa pergi menjauh dari pandangan mata Tuhan, saudara. Kemana aku pergi dapat menjauhi rohmu, kemana aku dapat lari dari hadapanmu. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Demikian kata Pemazmur 139 ayat 7 dan 8. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak peduli dengan kita. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil ketika hal-hal buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ingin saya katakan bahwa Tuhan itu sangat adil. Tuhan itu objektif di dalam segala keputusannya. Tuhan juga tahu melakukan hanya yang benar menurut Dia, saudara, bukan menurut kita. Tidak selayaknya kita menuduh Tuhan berlaku tidak adil atau pilih kasih di dalam segala tindak tanduk dan perbuatannya. Tuhan itu sangat terpercaya, saudara. Itu adalah sebagai dasar iman kita, bukan yang lain. Dan itu sudah lebih daripada cukup. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.